Oke, perhatikan. Kalau kita mau buat cerpen, kita bilangnya seperti apa sih ke ChatGPT ataupun atau ke AI lainnya? Mungkin kita bisa bilang, tolong buatkan cerpen. Tapi jawaban yang muncul akan sangat standar atau rata-rata pada umumnya, biasa-biasa saja, atau kurang menarik. Coba ya kita baca. Pagi itu langit masih setengah gelap ketika Arka berdiri di depan cermin kamarnya. Seragamnya sudah rapi tapi pikirannya belum. Madrasah gumamnya pelan. Sejak pengumuman kelulusan SMP keluar rumahnya seperti arena perdebatan kecil. Ibunya ingin ia masuk Mandema, ayahnya pun sama tapi Arka ragu dan seterusnya. Nah, ini cerpennya. Tapi untuk membuat cerpen lebih menarik, maka kita bisa atur loh seperti apa cerpen yang kita inginkan. Dengan cara seperti ini. Jadi, kita buat konteks, cerpennya mau membahas seperti apa, gitu ya. Lalu kita buat objektif, tujuannya. Kita bilang ke AI, tolong buatkan cerpen. Jadi kan tujuan kita kan membuat cerpen. Jadi kita tinggal bilang tolong buatkan cerpen atau menghasilkan cerpen, boleh. Lalu stylenya kita minta yang puitis, menggunakan jas metafora dengan simbol alam, laut gitu ya. Yang tapi gaya bahasanya itu mudah dipahami. Style itu gaya bahasa kita udah pernah pelajari. Gaya bahasanya boleh yang kita minta formal atau kita minta bahasa gaul atau kita juga bisa minta puitis seperti itu. Nah, kemudian ada tone. Tone itu nuansa. Kita bisa minta nuansanya yang haru ya ceritanya, yang reflektif gitu. Atau nuansanya mau yang semangat, berapi-api, menggelegar boleh. Lalu audiensnya kita mau tujukan kepada siapa sih? Nanti cerpen yang kita tujukan untuk anak TK bahasanya akan berbeda dengan cerpen yang kita tujukan untuk misalkan dosen sastra gitu. Nanti respon dari AI-nya akan berbeda. Lalu respon format yaitu formatnya mau seperti apa? Oh, cerpennya mau kita buat formatnya 600 sampai 800 kata, boleh. Menggunakan sudut pandang pertama aku atau menggunakan sudut pandang ketiga, yaitu menggunakan dia juga boleh. Nah, ini yang kemarin kita pelajari di bab 2 yaitu menggunakan prompting CoStar. Oke, coba kita baca sekilas. Rahasia yang disimpan senja. Sejak ayah tidak kembali dari laut, ombak terdengar seperti doa yang tak pernah selesai. Nah, em, dia lebih puitis ya. Ia datang dan pergi, memukul pantai dengan sabar, seakan mencoba mengucapkan sesuatu yang tak mampu kupahami, dan seterusnya. Dia lebih sesuai dengan keinginan kita, bahasanya puitis, em, kemudian ceritanya sesuai dengan harapan kita, yaitu tentang seorang anak yang kehilangan ayah, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita promnya itu kurang jelas, prom itu instruksi ya. Kalau instruksinya kurang jelas, seperti tadi, contohnya adalah tolong buatkan cerpen, dia akan sangat random. Nah, kita lanjutkan. Kalau di bab kedua Bu Sinta sudah ajari tentang prom kostar, di bab berikutnya Bu Sinta akan ajarkan anak-anak teknik baru, yaitu teknik prom bertahap. Nah, apa sih prom bertahap? Coba perhatikan. Prom bertahap itu, jadi kita menginstruksikan AI-nya dengan cara memberikan perintah secara berurutan. Nggak sekali menginstruksikan langsung jadi, tapi kita lakukan tahap demi tahap dulu, baru kita bisa dapatkan hasilnya. Kenapa? Supaya si AI itu bisa
memahami standarnya dulu dalam pembuatan suatu karya sehingga kualitasnya lebih baik dan prosesnya dan si AI paham proses untuk membuatnya dulu, memikirkan langkah-langkahnya dulu sebelum menghasilkan output. Nah, mungkin teman-teman agak bingung, nggak apa-apa, nanti Bu Sinta coba jelaskan contohnya. Nah, apa saja sih tahapan-tahapannya? Yang pertama, kita perlu setel dulu perannya. Jadi, tahap yang pertama adalah role prompting. Kita setel perannya. Lalu yang kedua, meta prompting. Kita minta si AI untuk menjelaskan adakah adakah tips untuk membuat suatu karya yang baik gitu ya? Atau menurut kamu kualitas yang baik itu seperti apa? Contohnya, kalau misalkan buat cerpen, kita tanya kepada AI, menurut kamu cerpen yang baik itu seperti apa? Nah, atau kalau puisi, menurut kamu puisi yang baik itu seperti apa? Dan seterusnya. Selanjutnya, structuring, yaitu menyusun langkah konkret. Jadi kita minta si AI-nya untuk berpikir tahap membuat cerpen itu apa saja sih dari awal sampai akhir, baru kita minta hasil akhirnya. Nah, mungkin teman-teman belum kebayang, tapi kita coba lihat contoh yang Bu Sinta tunjukkan. Pertama, role prompting ya. Role prompting. Jadi kita minta si AI untuk berperan dulu. Kalau dua contoh tadi, Bu Sinta langsung minta AI-nya untuk membuat cerpen. Nah, coba kita lihat dan bandingkan hasilnya dengan cara berikut ini. Bu Sinta minta, kamu adalah, kita bilang ke AI-nya, kamu adalah seorang sastrawan yang handal membuat suatu cerpen yang banyak diminati orang, penuh makna dan pembelajaran, puitis, menarik, konflik tidak mudah tertebak, dan mampu membuat orang-orang betah membaca dan menghabiskan bacaan cerpen ini. Nah, teman-teman buat deskripsi sebaik mungkin supaya si AI-nya mampu menjalankan suatu peran. Cinta kira. Oke. Loh, kok langsung bikin cerpen ya? Coba. Ini, aku minta kamu berperan sebagai siap. Coba ya. Nah, ini ya. Siap, aku akan jadi sastrawan yang sabar merangkai sunyi menjadi kata, menenun konflik yang tidak mudah diterka, dan menyisipkan makna tanpa menggurui. Sebelum kita mulai, izinkan aku tahu sedikit arah angin yang kau inginkan. Tema besar apa yang kau mau? Cinta, keluarga, pengkhianatan, latar tempatnya, nuansa akhir yang kau harapkan, panjang cerpen. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, bahasa si ChatGPT-nya jadi berubah. Dia bilangnya malah jadi tema besar yang kau mau apa gitu. Dia bilangnya yang sabar merangkai sunyi menjadi kata, menenun konflik yang tak mudah diterka. Jadi kayak ketika kita membuat si AI-nya untuk menjalankan suatu peran, dia akan menjalankan peran itu seolah-olah dia memang betulan seseorang yang seperti kita deskripsikan. Kalau Bu Sinta minta dia menjadi seorang sastrawan, ya dia
bertindak, berakting gitu ya, menjadi seorang sastrawan. Kenapa sih kita perlu melakukan hal seperti ini? Karena dengan teknik role prompting ini, kita menetapkan peran dan sudut pandang AI agar si jawaban AI mengikuti standar tertentu supaya level bahasanya meningkat, supaya gayanya juga berubah sesuai dengan role atau peran yang kita minta. Referensi-referensi yang diambil yang awalnya itu general, umum gitu semua jadiin bahan referensi. Dia akan mengkerucut referensinya diambil dari referensi-referensi Apa? kawan gitu ya. Dan kita Kak menghindari, Ju kayak tak memberi. Ju kayak tak ayo. oke, kita mute dulu. Dan kita menghindari jawaban dari AI yang terlalu generik seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau membahas tentang bisnis dengan si AI, maka kita tinggal bilang, kamu adalah seorang konsultan bisnis yang berpengalaman. Kalau kita mau AI-nya berperan jadi guru, boleh. Kamu adalah guru yang jago menjelaskan konsep sulit ke pemula. Nah, kalian bisa karang sendiri. Kita minta si AI-nya untuk menjalankan suatu peran. Sampai sini dulu ada pertanyaan anak-anak? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan. Langkah kedua. Langkah kedua tadi apa? Yaitu meta prompting. Jadi, meta prompting ini kita minta si AI untuk menjelaskan tips terbaik sebelum menghasilkan karya. Jadi kita bilang, nah ini kalian bisa jawab, bisa enggak. Tapi kalau Bu Sinta pilih lanjut ke tahap berikutnya dulu. Tolong berikan tips untuk membuat cerpen yang kuat dan berkesan. Atau kita juga bisa ikuti yang pengetikan yang tadi kita berikan. Tolong berikan tips untuk membuat cerpen yang, nah ini tinggal kita copy paste aja di bagian yang atas. Banyak diminati orang, penuh makna dan pembelajaran. Nah, seperti ini kita kirim. Baik, jika kau ingin menulis cerpen yang tidak sekedar dibaca tapi dirasakan, maka kau harus memahami bahwa cerpen yang kuat bukan hanya tentang cerita, melainkan tentang pengalaman batin yang kau tanamkan pada pembaca. Mulailah dengan luka, bukan peristiwa. Cerpen yang membekas selalu lahir dari luka, keresahan, atau pertanyaan batin. Seorang anak kehilangan ayah, tapi seorang anak yang tidak pernah sempat memanggil ayahnya dengan kata maaf. Nah, ciptakan tokoh yang tidak sempurna. Buatlah tokoh yang punya keinginan kuat, punya kelemahan yang merusaknya, punya rahasia yang perlahan terungkap, dan seterusnya. Nah, Nana bisa gunakan informasi ini. Nah, ini yang namanya meta prompting. Lanjut, tahap ketiga. Nah, kenapa sih kita perlu meminta AI untuk memberikan tips? Jawabannya adalah supaya si AI ini membangun kerangka kualitas. Oh, ternyata cerpen yang baik itu seperti ini loh. Biarkan dia berpikir. Oh, ternyata em, cerpen yang baik itu bukan fokus ke peristiwa, tapi luka batin yang kecil gitu. Nah, dia jadi berpikir. Nah, dengan begitu AI juga sadar terhadap kesalahan umum. Oh, cerpen yang salah tuh seperti apa nih ya? Kalau teman-teman lihat tadi ya ada contoh-contoh yang salah. Nah, ini. Gunakan bahasa puitis tapi tetap mengalir. Jangan gunakan kata hatinya terasa sangat sedih sekali. Jangan seperti itu, tapi kita bilangnya adalah di dadanya ada hujan yang tidak pernah reda. Nah, itu lebih ngena ya, lebih puitis. Jadi dia tahu nih yang salah tuh seperti apa dalam pembuatan cerpen. Jadi dia akan menetapkan standar dulu sebelum melakukan eksekusi. Nah, itu tahap kedua. Selanjutnya, tahap ketiga. Tahap ketiganya adalah structuring. Nah, pada tahap ini AI diminta untuk menyusun langkah atau panduan konkret berdasarkan tips yang sudah jelaskan. Jadi, kita bisa bilang ke AI-nya,
Sebutkan langkah-langkah untuk membuat cerpen terbaik berdasarkan tips yang kamu beri. Yuk, langkah ketiga, nanti kalian coba terapkan ya. Em, Sebutkan langkah-langkah untuk membuat cerpen berdasarkan tips yang kamu beri. Nah, kita bilang ke AI-nya yang ketiga seperti ini. Kenapa? Supaya si AI-nya mengubah yang tadinya tahap kedua itu teoritis ya. Oh, yang bagus seperti ini, yang tidak bagus seperti ini gitu. Nah, kita ubah jadi panduan tahap praktis, tahap yang sangat praktikal gitu ya. Jadi menegaskan urutan kerjanya dan dia akan memperjelas cara-cara mengimplementasikan untuk membuat cerpen yang indah tadi. Pertama, tentukan luka inti cerita. Dua, ciptakan tokoh dengan kontradiksi. Tiga, tentukan konflik utama dan twistnya. Empat, buat kerangka 5 bagian. Pembuka, pengenalan konflik, eskalasi, dan seterusnya. Tulis dengan prinsip, tunjukkan, jangan ceritakan. Ia sangat sedih. Tapi tulis, ia menyendok nasi berkali-kali tapi tidak pernah benar-benar memakannya. Dan seterusnya. Nah, dia udah tahu nih langkah-langkah yang baik seperti apa. Baru kita kirimkan kerangka Costar kita. Nah, tahap keempat adalah tahap terakhir. Kita minta AI menghasilkan sesuatu sesuai yang kita perintah ya. Kalau misalkan mau cerpen, kita minta AI tolong buatkan cerpen. Kalau mau puisi, tolong buatkan puisi. Dengan instruksi untuk menerapkan semua prinsip sebelumnya. Jadi yang kita bilang adalah buatkan cerpen berdasarkan tips dan langkah yang telah kamu jelaskan dengan detail informasi sebagai berikut. Buatkan cerpen berdasarkan tips dan langkah-langkah yang telah kamu jelaskan dengan detail informasi sebagai berikut. Nah, kita tinggal kirimkan poster kita. Mana poster Bu Sinta? Nah, ini Bu Sinta copy, Bu Sinta kirim. Nah, coba bandingkan antara cerpen yang ini, posternya sama ya, dengan cerpen yang dibuat menggunakan prompt bertahap. Ya, kita baca bersama. Sejak ayah tidak kembali dari laut, senja di desa kami selalu terasa paling panjang. Aku sering berdiri di bibir pantai sepulang sekolah, membiarkan angin asin mengibas rambutku. Laut di hadapanku tampak seperti lembaran rahasia yang tak pernah selesai dibaca. Ayah pasti pulang kan Bu? Tanyaku suatu malam. Ibu tidak langsung menjawab. Ia mengaduk sayur bening terlalu lama. Tanganku gemetar saat membuka surat itu. Tulisan ayah masih sama, miring dan tergesa. Maafkan aku tidak bisa terus berlayar dengan kebohongan ini. Hutang kita terlalu besar, jika aku tetap tinggal, mereka akan mengambil rumah dan perahuku. Aku memilih pergi sebelum kalian kehilangan banyak, jangan cari aku, jaga ibu. Dan seterusnya. Nah, ini coba kalian bandingkan dari sisi bahasanya, pembelajarannya, lebih bagus mana antara cerpen Koster dengan cerpen bertahap. Nah, tugasnya adalah anak-anak kemarin kan sudah bikin cerpen ya dengan menggunakan prompt Koster, betul? Nah, hari ini Bu Sinta ingin memberikan tugas ke anak-anak, tolong buatkan cerpen dengan menggunakan prompt bertahap. Bu Sinta akan kirimkan promptnya. Ini anak-anak bisa anak-anak bisa contoh prompt Bu Sinta. Tahap pertama, kita minta hanya untuk berperan. Kamu adalah penulis cerpen bestseller yang karyanya sering dimuat di media sastra. Yang kedua, berikan tips untuk membuat cerpen yang kuat dan berkesan. Nah, ini meta promptingnya kita minta tips. Yang ketiga, kita minta si AI menyebutkan langkah-langkahnya. Sebutkan langkah-langkah untuk membuat cerpen terbaik berdasarkan tips yang kamu beri. Yang keempat, buatkan cerpen berdasarkan tips dan langkah yang telah kamu jelaskan dengan detail informasi sebagai berikut. Nah, baru kalian kirimkan kosternya. Kalau di minggu lalu sudah bikin kosternya,
Boleh pakai yang itu, Bu. Boleh. Silakan gunakan kembali Ghost-nya. Bu, kalau misalkan mau bikin cerpen baru lagi, boleh? Boleh, silakan. Bebas. Nah, kalau sudah, nanti kalian buka Google Drive-nya. Kalian buka lagi ini ya, folder di Google Drive kalian. Nah, ini ya, ada tugas pembuatan folder KKA 1012 absen nama. Ada dua file, bab 2 gitu ya. Nah, sekarang kalian bikin lagi file baru Google Docs. Judulnya adalah bab 3. Bab 3 absen nama kalian. Terus judulnya adalah cerpen prom bertahap. Nah, lalu di sini kalian isikan cerpen dari prom bertahap. Kalian copy hasil cerpennya ini ya. Hasil cerpen Bu Sinta copy, salin, Bu Sinta taruh sini. Dan cerpen dengan prom co-star. Oke. Bu Sinta salin juga. Co-starnya harus sama ya, nak ya. Bu Sinta salin taruh di sini. Jadi kita membandingkan dengan co-star yang sama. Cuman yang pertama itu pakai 3 tahap awal gitu ya. Yang kedua itu pakai 1 tahap saja. Nah, kalian bandingkan lebih bagus yang mana? Di bagian terakhirnya, hasil perbandingan. Nah, di sini kalian sampaikan, menurut saya, cerpen dengan hasil yang mana? Bu Sinta nggak memaksakan, silakan kalian nilai masing-masing, analisis, mana lebih bagus, apakah cerpen Kostar ataukah cerpen prom bertahap. Oke. Kalau Bu Sinta misalkan menurut Bu Sinta bagus cerpen yang prom bertahap gitu ya karena tadi ya dia lebih sastrawan karena kita udah minta dia untuk berperan sebagai sastrawan terus lebih puitis lebih ada nilai kehidupannya gitu ya. Menurut saya cerpen dengan hasil prom bertahap lebih baik karena nah kalian silakan sebutkan alasannya masing-masing. Karena alurnya tidak mudah ketebak, misalkan karena bahasanya lebih puitis bisa disampaikan. Sampai sini paham anak? Oke. Nah, nanti Bu Sinta akan kirimkan Google Form-nya untuk kalian kerjakan dan kirimkan di Google Form-nya. Gitu. Ada pertanyaan? Nih, Bu Sinta tampilkan promnya ya. Ini kalian boleh ikut Bu Sinta kata-katanya. Ingat, jangan langsung sekali kirim ke AI-nya satu persatu. Tahap nomor 1 ketik dulu ke AI, kirim. Tahap kedua ketik dulu di AI, kirim. Tahap ketiga ketik dulu di AI, kirim. Tahap keempat semua ini baru dikirim. Nah, perhatikan, boleh kata-katanya mirip Bu Sinta, cuman untuk yang warna hijau, silakan kalian ubah sendiri pakai cerita masing-masing. Oke, kalau sudah, yuk kita foto bersama. Silakan eh, open kameranya dulu.